Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 4. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat ya. Baik, teman-temanku, berjumpa kembali dengan saya, Bu Abidah, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 4. Baik teman-teman, persiapkan dirimu, kita awali pelajaran dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-temanku kelas 4, pada pelajaran kali ini tibalah kita pada pembelajaran terakhir dari surah Al-Falaq. Kemarin kamu sudah membaca, menulis, menghafal surah Al-Falaq dan artinya. Maka tibalah sekarang kita akan memahami pesan dari surah Al-Falaq. Apa sih maksud dari surah Al-Falaq itu? Nah, ini perlu kita pelajari bersama. Baik teman-teman, sebelum kita lebih lanjut lagi, mari kita baca surah Al-Falaq bersama-sama ya, dan artinya. Tentu teman-teman sudah hafal kan, karena kemarin sudah menghafalkan bersama-sama. Yuk kita ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh atau fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bagus teman-teman, sudah hafal semuanya, terima kasih. Nah, sekarang kita akan memahami dari makna surah Al-Falaq itu tadi. Kok banyak sekali kejahatan di sana, banyak sekali. Nah, apa itu maksudnya? Ya, baik. Bu Abidah kali ini akan memberikan kamu slide. Ya, Bu Abidah akan memberikan kamu slide. Kita akan belajar dengan panduan slide ini. Lebih memudahkan kita untuk memahami ya. Memahami makna surah Al-Falaq bersama Ibu Husna Abidah Az-Zakiyah, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah belajar kita pada hari ini diharapkan teman-teman mampu menjelaskan dan memahami pesan surah Al-Falaq dengan baik dan benar. Selanjutnya, teman-teman juga diharapkan mampu menerapkan pesan surah Al-Falaq dalam kehidupan sehari-hari. Kita kenalan dengan surah Al-Falaq terlebih dahulu ya. Al-Falaq artinya waktu subuh atau fajar. Judul Al-Falaq ini diambil dari kata falaq pada ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu ya, pada ayat pertama. Surah Al-Falaq terdapat pada urutan surah ke-113 dalam Al-Quran. Teman-teman tentu sudah tahu bahwa di dalam Al-Quran itu ada 104
surah. Nah, surah Al-Falaq ini adalah nomor 2 terakhir. Ya, nomor 2 sebelum terakhir. Yang terakhir adalah An-Nas, surah ke-114, sedangkan Al-Falaq adalah atasnya An-Nas, yaitu urutan surah ke-113. Baik, surah Al-Falaq memiliki 5 ayat. Dan surah Al-Falaq ini termasuk golongan surah Makkiyah. Kenapa? Karena surah Al-Falaq diturunkan di kota Mekah. Baik. Berisi tentang perintah Allah untuk meminta perlindungan kepada Allah dari segala macam kejahatan. Ya. Jadi Al-Falaq ini isinya tentang perintah Allah untuk meminta perlindungan kepada Allah dari segala macam kejahatan. Saat kita baca tadi, kamu arti dari ayat 2 sampai ayat 5 itu adalah berisi tentang kejahatan-kejahatan ya. Kejahatan-kejahatannya banyak sekali tadi. Nah, di ayat pertama Allah memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad untuk selalu minta perlindungan kepada Allah dari segala macam kejahatan ini. Nah, surah Al-Falaq ini teman-teman sering dibaca oleh Rasulullah pada saat beliau hatinya sedang merasa gelisah atau sedang merasa sedikit tidak tenang begitu ya. Jadi Rasulullah selalu membaca surah Al-Falaq ini. Nah, kejahatan apa saja yang terdapat dalam surah Al-Falaq ini? Baik, kejahatan pertama, Allah meminta kita untuk berlindung kepadanya dari kejahatan makhluk ciptaan Allah, seperti jin dan manusia. Kejahatan apa? Apapun. Ya, kejahatan jin yang suka mengganggu ya, mengganggu kita, kejahatan manusia yang luar biasa jahatnya ya. Itu dari jin dan manusia. Kita nggak tahu mereka yang makhluk ciptaan Allah ini mana yang akan jahat kepada kita nggak tahu. Jadi kita harus selalu minta perlindungan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah kejahatan malam. Kejahatan malam apabila telah gelap gulita ya. Nah, kenapa kok kejahatan malam, kok enggak kejahatan siang? Nah, karena biasanya kejahatan itu dilakukan pada malam hari. Kenapa? Gelap. Ya, gelap, enggak ada yang tahu. Nah, meskipun disebutkan dalam surah ini adalah kejahatan malam, maka tidak menutup kemungkinan kejahatan itu terjadi juga pada siang hari. Kejahatan siang, sekarang kejahatan semuanya nggak tahu siang, nggak tahu malam ya. Banyak sekali orang-orang yang berbuat jahat itu nggak lihat siang, nggak lihat malam. Pokoknya mau berbuat jahat aja. Masya Allah, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan yang dilakukan pada waktu siang ataupun malam. Yang ketiga adalah kejahatan sihir. Kejahatan sihir teman-teman, ini kejahatan sihir ini seperti apa ya? Jadi kejahatan yang dibantu oleh iblis, dibantu oleh jin yang jahat. Nah, manusia meminta tolong kepada jin yang jahat, meminta tolong kepada iblis untuk mengganggu sesama manusia misalnya. Nah, ini jangan dikira tidak ada ya. Banyak sekali. Nah, ini Rasulullah pun pernah demam beberapa hari tidak sembuh-sembuh. Nah, ini ternyata Rasulullah juga terkena kejahatan sihir dari orang Yahudi saat itu, ya. Ini ada, sungguh benar-benar ada. Jadi sihir ini termasuk perbuatan musyrik ya anak-anakku ya. Perbuatan musyrik yang dosanya sangat besar dan tidak diampuni Allah. Kalau orang ini tidak benar-benar beristighfar, mohon ampun kepada Allah, taubat kepada Allah, tidak akan diampuni oleh Allah kejahatan sihir ini karena termasuk perbuatan musyrik. Nah, hati-hati ya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan semacam ini. Kemudian yang keempat adalah kejahatan orang yang dengki. Nah, pertanyaannya sekarang, apa bedanya dengki sama iri? Coba, ada dengki, ada iri. Ada orang dengki, ada orang iri. Nah, parah mana iri dengan dengki? Nah, ini, ayo. Ya. Kalau orang iri, itu dia perasaan tidak suka orang lain mendapatkan kesenangan. Itu orang iri. Ya, hati-hati, ini penyakit hati ini, nak. Hatinya lagi sakit ini. Kalau orang lain seneng, orang lain bahagia, itu dia nggak suka. Orang lain dapat kenikmatan, dia nggak suka. Ya, hati-hati. Ini berarti hatinya sedang tidak beres, ya.
Nah, harusnya kalau ada orang lain dapat kenikmatan, itu kan suka ya, ikut seneng gitu ya. Kalau temen sedang dapat kebahagiaan gitu, ikut seneng seharusnya. Itu orang mukmin yang baik, orang muslim yang baik. Nah, tapi kalau sudah kena iri, itu dia nggak suka orang lain dapat kesenangan atau kenikmatan gitu. Nah, kalau dengki, nah ini, kalau dengki ini lebih parah lagi. Dia sudah iri, kemudian dia berusaha untuk bagaimana caranya kesenangan itu diambil dari orang tadi. Gitu. Jadi dia melakukan tindakan yang mengakibatkan orang tadi tidak kehilangan kesenangannya, kehilangan kenikmatannya. Itu ya. Jadi dengki lebih parah daripada iri, dan dengki ini biasanya membawa kejahatan, membawa kejahatan. Nah, ini banyak orang di sekeliling kita seperti ini banyak. Tetapi kita nggak ngerti siapa-siapanya saja yang dengki sama kita, kan kita nggak tahu ya. Nah, asal kita aja yang ayo jangan sampai menjadi orang yang iri maupun dengki ya. Jangan sampai, kita jaga hati kita betul-betul, perbanyak bersyukur teman-teman. Syukurlah banyak-banyak agar kita bisa merasakan nikmatnya Allah kepada kita, itu ternyata banyak sekali. Jadi nggak usah lihat yang sana, oh enaknya, yang sana, oh enaknya. Jangan ya teman-teman, bersyukur, banyak bersyukur kepada Allah. Kalau banyak bersyukur, insya Allah Allah akan tambah nikmat Allah kepada kita semuanya. Begitu ya teman-teman. Jadi dalam surah Al-Falaq itu ada perintah Allah untuk kita semuanya, untuk orang muslim, untuk orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, agar meminta perlindungan kepada Allah dari berbagai macam kejahatan. Kejahatan apa saja yang disebutkan dalam surah Al-Falaq? Satu, kejahatan makhluk ciptaan Allah. Bisa datang dari jin, bisa datang dari manusia. Kejahatan malam ataupun siang hari. Kejahatan sihir. Berikutnya adalah kejahatan orang yang dengki. Baik, cukup sekian teman-temanku. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga penjelasan Bu Abida pada hari ini membawa pemahaman yang baik kepada kamu dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih teman-temanku. Ya. Nah, terima kasih teman-temanku. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Nah, setelah ini teman-teman akan mengerjakan beberapa soal yang akan di-share Bu Abida. Terima kasih, Bu Abida akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.